Camera, Rolling. action. Pagbilang ng 3, 1, 2, 3. Halo semuanya, selamat datang di podcast Metapres. Bersama saya Rini Febriani dan rekan saya Artika Hasnawati. Kali ini kita kedatangan dua narasumber yang kece dan keren nih dari Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Sindikat Sosial. Oke, sebelum kita ngobrol lebih dalam ya, boleh dong kenalan dulu, ceritain dengan singkat siapa kalian, terus dari jurusan mana, terus apa sih yang bikin kalian putusin untuk maju jadi Presma dan Presma? Oke, aku dulu atau dia dulu? Dulu aja. Wanita. Wanita dulu. Oke, jadi perempuan dulu gitu ya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Putri Apriliani. Di sini aku mahasiswa Sika Spati, jurusan S1 Kesehatan Masyarakat tingkat akhir. Nah, tadi ada pertanyaannya dari Tika, katanya alasan gitu bergabung atau enggak menjadi presiden mahasiswa gitu. Sebenarnya nggak ada alasan khusus ya teman-teman terkait aku bergabung atau menjadi presma. Alasannya karena ingin membawa perubahan yang lebih baik tentunya, baik untuk diri aku sendiri maupun buat si Kesres Pagi Tasikmalaya, dan juga aku tentunya ini didampingi oleh Pres yang sangat kece. Boleh kenalan dulu? Oke, boleh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama. Saya dari S1 Kesehatan Masyarakat 2023, sekarang semester 4. Kalau alasan saya mungkin bergabung bersama BEM, kemudian memberanikan diri untuk menjadi Presma gitu, itu alasannya memang tidak ada alasan khusus gitu. Tapi setelah menjalani, akhirnya saya punya alasan sendiri. Akhirnya di situ saya punya alasan di mana saya harus mengambil peran yang lebih besar gitu untuk bisa untuk saya itu bertumbuh lebih besar juga kayak gitu mungkin. Oke, menarik ya dari alasan Presiden Wapres kali ini. Nah, BEM pasti punya program kerja yang menjadi unggulan. Boleh dijelasin nih program unggulan apa pada periode kali ini? Oke, dijawab oleh Pres Adit mungkin ya. Boleh. Mungkin untuk program unggulan kami sekarang masih tahap pengajuan ya. Itu ada Pesta Bumi. Di mana Pesta Bumi ini program kerja dari beberapa kementerian. Pesta Bumi ini sendiri artinya festival apa sih, lupa lagi. Apa tuh? Jadi intinya tentang bagaimana sih cara kita untuk melestarikan bumi gitu, dimana Pesta Bumi itu mengangkat tema untuk memberdayakan seluruh mahasiswa, mengelola semua sumber daya mahasiswa gitu. Dan juga di Pesta Bumi nanti itu kita bakal kayak ngadop terkait gimana nih cara mahasiswa pengelolaan limbah yang baik gimana gitu. Seperti yang kita ketahui kan memang sekarang permasalahan lingkungan itu sangat-sangat menjadi prioritas utama ya, apalagi di Tasikmalaya kayak gitu. Keren banget ya, tapi pasti kemudahan ya jalankan semuanya. Terus tantangan terbesar kalian sejauh ini apa sih? Mungkin kalau terkait tantangan dia pada di organisasi atau Di program di programnya, mungkin terkait apa ya pelaksanaannya, karena kan kita tadinya di bulan Mei ya, tapi ternyata di bulan Mei ini belum ada pergerakan apakah proposal di ACC atau belum, jadi lebih ke manajemen waktu pelaksanaannya. Oke, tentunya pasti banyak kendala dan di luar kendali tentunya ya. Nih, apa sih keputusan tersulit yang pernah kalian ambil sebagai seorang pemimpin di BEM ini? Boleh dong aku mau dari Chris Adit dulu. Keputusan tersulit. Ya, yang pernah kalian ambil selama menjabat di BEM. Keputusan tersulit itu memang dari awal juga mengambil keputusan menjadi Presma juga adalah keputusan yang sulit sebenarnya. Namun di situ kalau diri saya pribadi itu selalu ambil positifnya aja. Kalau kita menilainya atau memandangnya negatif terus ya bakal negatif aja gitu terus. Nah, jadi dari awal juga sebenarnya saya udah keputusan terberat tersulit itu memang menjadikan diri saya menjadi Presma gitu. Kan di sana itu tanggung jawabnya agak kecil, kemudian perannya juga agak sedikit. Nah, itu bakal mempengaruhi kinerja setiap
kementerian dan departemen yang ada gitu di organisasi tersebut. Jadi menurut saya keputusan tersulit itu ya itu dari awal juga udah memutuskan paling sulit. Oke, kalau dari Teh Putri. Oke, kalau keputusan tersulit bagi aku selama di Ormawaya itu tuh lebih ke diri aku sendiri. Gimana cara aku handle teman-teman, terus gimana cara aku bagi waktu, bagaimana cara apa ya menyelesaikan masalah yang ada di Ormawaya. Karena kan seperti yang tadi dikatakan Pres Adit ya, udah menjadi keputusan yang sangat sulit dan sangat besar ketika kita dicalonkan sebagai presiden. Terus menurut kalian, mahasiswa itu harus aktif organisasi nggak sih? Atau cukup fokus ke akademik aja? Tadi dulu. Kalau dari saya sih harus. Karena kalau dari diri saya sendiri ya pandangan saya terhadap organisasi terkadang karena di akademik itu hanya tidak mengajarkan cara kita public speaking, cara kita mengontrol emosi, mengontrol diri, tidak selalu diajarkan. Tapi di organisasi terkadang di organisasi itu ada beberapa yang belum apa namanya yang belum tersistem gitu, sistemnya belum baik. Nah di situ justru kita bakal banyak belajar. Banyak belajarnya itu bagaimana sih cara memperbaiki ini, memperbaiki yang belum baik dan mengupgrade yang udah baik gitu, biar lebih baik. Nah kayak gitu. Terus juga untuk masalah pemecahan masalah itu lah, pemecahan masalah di kadang di akademik itu bukan berarti saya mengesampingkan akademik, tidak. Di akademik juga kita juga memecahkan masalah gitu setiap mata kuliah, tetapi kalau di organisasi itu lebih kompleks, itu lebih luas gitu. Jadi terkadang itu yang membuat kita itu tumbuh gitu kalau menurut saya gitu. Karena di organisasi sendiri kita itu menghadapi orang-orang itu kan tidak sedikit gitu. Misalkan di keanggotaan kita ada 30 anggota. Nah, setiap kepala itu beda-beda karakternya, keinginannya gitu. Nah, bagaimana sih cara kita mengontrol mereka gitu. Mengontrol bukan maksudnya mengendalikan gitu. Tapi bagaimana supaya mereka juga tahu apa yang saya inginkan dan saya juga mengerti apa yang mereka inginkan. Sebenarnya kalau berbicara tentang akademik sama organisasi itu ada satu perbedaan, soft skill sama hard skill. Kalau misalnya akademik kita cuma tahu teorinya, terus sementara kan kita nggak mungkin dong kita selama hidup atau selama menjadi siswa pelajar kita hanya mengetahui teorinya saja. Lalu gimana cara aplikasinya? Kita melalui organisasi. Di situ kita mendapatkan hard skill seperti yang tadi Pres Adit katakan, kita bisa belajar public speaking, kita bisa tampil di depan orang dengan percaya diri kayak gitu. Dan yang perlu kita lihat pemimpin-pemimpin kita, Jokowi, Insinyur Soekarno, Prabowo, terus kemudian siapa lagi banyak lah mungkin gubernur atau bupati, mereka juga dulunya seorang aktivis gitu. Banyak sekali pemimpin-pemimpin kita yang bermodalkan dari seorang aktivis gitu. Jadi mereka pun nggak cukup hanya dengan teori. Kalau teori kita bisa cari di Google banyak kan, kita bisa nanya ke orang. Tapi kalau dalam pengaplikasiannya, misalnya teori tentang public speaking ya, tentang komunikasi, bahwa komunikasi yang baik itu harus menatap lawan bicaranya. Ketika nggak dipraktekkan bakalan merugikan, kayak kalau kita tatapan kalau misalnya dipraktekkan merugikan gitu. Itu perlunya sebuah organisasi. Dan nantinya di sebuah pekerjaan, ketika kita akan melamar pekerjaan juga bukan hanya nilai akademik yang menjadi poin utama, tapi bakal ditanya pengalamannya apa aja, udah jadi apa aja. Masa iya kita hanya bermodalkan dari IPK, misalnya nilai IPK-nya 4,0 atau emang benar-benar sempurna, itu nggak akan cukup. Akan kalah dengan orang yang memiliki pengalaman organisasi maupun kerja. Oke, ada nggak sih kegiatan selama menjadi mahasiswa yang paling berkesan? Boleh kegiatan luar ataupun musik. Yang paling berkesan ini apa justru terlalu banyak lebih banyaknya gitu? Siapa dulu ini? Siapa? Sama Nah, aku dulu mungkin ya. Kalau kegiatan berkesan banyak ya, karena tentunya aku setiap ngikutin kegiatan atau momen atau program itu selalu mengambil kesan-kesannya gitu. Pasti setiap kegiatan ada. Kalau diceritain pesan atau kesannya banyak banget gitu, jadi bingung gitu. Baik
intinya semuanya berkesan. Oke. Kalau dari saya sendiri memang sama seperti Pres Putri gitu, bahwa semua kegiatan itu berkesan dan punya pesan tersendiri gitu. Tapi yang paling berkesan gitu selama saya menjabat gitu, pertama itu ketika kalau di internal itu ketika ada penerimaan mahasiswa baru dan ada PKKMB itu. Nah di PKKMB itu pertama kali saya menjadi panitia dalam BEM. Nah itu mungkin yang kesan pertamanya karena saya baru pertama kali itu di BEM. Nah, jadi bagaimana tahu alurnya seperti apa, eh, pelaksanaannya seperti apa, teknis-teknis di lapangan seperti apa, terus bagaimana segala macamnya itu. Jadi saya tahu. Nah di situ mungkin saya juga banyak belajar, sehingga pengalaman paling terkesan saya itu adalah ketika pertama kali saya menjadi panitia PKKMB itu. Oke. Misalnya nih kalian lagi capek banget, siapa atau apa yang biasanya bikin kalian itu semangat lagi? Apa atau siapa tuh? Boleh nih kita langsung bocoran nih buat para penonton yang mau kepo nih sama urusan pribadi dari kalau aku ya, terutama kalau saya lagi capek di organisasi pasti ya, apalagi habis panitia aku mau kuliah, apalagi mahasiswa akhir ya gitu, yang bikin semangat lagi terutama diri sendiri sih. Pasti tentunya support dari diri sendiri dulu, kayak mood gitu, semangat lagi gitu sama kayak gitu. Terus kemudian yang kedua, ingat tujuan awal lu masuk organisasi itu buat apa gitu. Kalau misal kamu udah ingat tujuan awal, pasti kamu mungkin gak bakalan kalah lah dengan rasa capek, walaupun pasti adalah fase-fase downnya gitu. Yang ketiga, mungkin ada orang-orang terdekat, terutama di organisasi, kayak misalnya teman-teman organisasi kayak gitu, melihat mereka lagi, oh ya mereka juga semangat, kalau gak ada mereka mau siapa lagi gitu. Mereka juga lihatnya ke pimpinan kan, kalau pimpinannya tuh capek, mereka harus bertemu ke siapa lagi. Oke, gimana nih kalau Mas Adit? Kalau ditanya siapa, mungkin yang paling utama itu ya tadi diri sendiri. Selain diri sendiri juga ada keluarga. Nah, karena saya anak laki-laki gitu, apalagi saya anak pertama, jadi prinsip saya itu saya tidak takut mati gitu, tapi saya takut tidak berguna. Nah, jadi memang tadi di awal itu ketika misalkan kita lagi capek, kita lagi pengen menyerah gitu, saya juga sama kayak Pres Putri, selalu ingat niat pertama kali, niat awal saya masuk organisasi itu apa sih. Ketika mungkin capek kuliah, saya masuk kuliah itu niat awalnya mau ngapain sih gitu. Nah di situ nyambung tuh sama siapa tadi kan, keluarga gitu. Nah ketika sangkut pautkan dengan keluarga, saya malu gitu kalau misalkan seorang laki gak bisa apa-apa. Nah jadi itu sih pertama. Dan juga sama di organisasi gua kan kita gak sendiri gitu, ada teman-teman yang lain gitu, ada mungkin udah anggap saya saudara sendiri gitu, yang mereka tuh, jadi mereka juga salah satu penyemangat saya gitu. Nah, itu sih. Oke, berarti nggak ada ngebocorin nih siapanya ya, nggak ada nih. Ada, backingannya kan dari Allah. Langsung ya, Masya Allah. Oke, pilih mana? Fokus di organisasi atau fokus di akademik? Menurut kalian, yang mana yang lebih penting buat masa depan Mas Pak? Mengingat banyak nih teman-teman masih ragu antara milih organisasi ataupun akademik. Karena takut nih ketika dari akademik. Kalau dari aku pribadi, ini pilihan aku ya, tapi kayak nggak nyuruh teman-teman di luar sana buat ngikutin apa yang aku pilih gitu. Mungkin yang aku pilih dua-duanya. Kalau bisa dua-duanya, kenapa harus satu gitu? Kalau bisa fokus ke dua-duanya, kenapa harus pilih salah satu gitu? Kalau misal kita bisa membagi antara akademik dan organisasi, ya kita lakukan aja. Karena seperti yang tadi saya udah sampaikan di awal, kita tuh nggak hanya butuh nilai akademik, tapi kita juga butuh hard skill. Oke. Mas Adit? Kalau ditanya lebih penting akademik atau organisasi, memang keduanya sama-sama penting gitu. Tapi saya juga kan bukan hanya ikut di organisasi BEM gitu, tapi saya juga ikut di pecinta alam. Nah saya itu dapat pelajaran itu ketika saya di organisasi pecinta alam. Saya itu diajarkan kita itu sebagai mahasiswa terus membedakan, jadi punya prinsip mana yang penting mana yang genting. Itu loh yang saya pelajari, yang saya dapatkan. Nah jadi kita itu harus membedakan mana yang penting
mana yang penting, nah mana dulu kira-kira yang harus didulukan, yang penting dulu atau yang penting dulu. Nah kalau menurut saya yang penting dulu. Nah, kan sama dua-duanya juga sama penting, tapi kita harus membedakan dulu mana yang benar-benar penting. Nah kalau karena biasanya yang penting itu ya di akademi pasti itu ketika misalkan ada organisasi atau apapun itu kegiatan yang bentrok pasti yang didahulukan itu akademi karena itu lebih genting karena kita harus memenuhi SKS itu kan lebih genting itu masalahnya nanti di akhir. Jadi kalau ditanya penting itu keduanya sangat penting dan bagi saya sendiri gitu mungkin teman-teman yang di luar yang masih bingung gitu kemana sih kita harus fokus gitu, atau harus kayak gimana gitu sama kalau bisa dua-duanya kenapa harus satu gitu kayak Facebook bilang karena di keduanya itu kita akan mendapatkan pelajaran yang berbeda pengalaman yang berbeda juga tentunya kayak gitu. Oke, terus kalau ada kesempatan buat memberikan satu perubahan besar di kampus ini, apa yang kalian bakal lakukan? Atau kalian lebih memilih membuat perubahan kecil yang berdampak lebih lama? Kalau dari aku lebih memilih perubahan dari kecil dulu karena kalau kita melakukan perubahan dari besar kan itu di bawah ya susah gitu apalagi buat teman-teman mahasiswa yang punya kesibukan masing-masing. Kalau ditanya mau perubahan seperti apa gitu, kalau dari saya tentunya lebih ke literasi mahasiswa karena bukan hanya di Tiga Sarasvati aja tapi di mahasiswa luar sana pun masih sangat minim terkait literasi. Bahkan ditanya bagaimana cara meriset pun mereka masih bingung gitu karena memang saking minimnya literasi. Kalau dari Edi? Kalau dari saya pribadi ya saya juga sepaket gitu. Sepaket sama Putri kita itu ketika saya diberi kesempatan gitu apa tadi berikan perubahan di kampus ini ya saya akan mulai dari hal terkecil dulu. Saya akan menata itu dari budayanya terlebih dahulu. Budaya apa sih yang harus misalkan dari kecil itu diterapkan? Ya budaya mulai dari yang paling terkecil gitu. Karena perubahan besar itu gak akan bisa terrealisasi kalau misalkan perubahan kecilnya belum terjadi. Jadi kita harus mulai dari bawah dulu. Kita budayanya, nah, kayak misalkan tadi kan budaya literasi masih kurang. Nah, berarti program yang saya buat adalah program literasi terlebih dahulu. Jadi nanti untuk konsepnya seperti apa itu yang disesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, kemudian sistem-sistem dari yang mulai terkecil sampai yang ke besar itu kita harus sesuaiin juga gitu. Biar kita juga tahu gitu apa sih sebenarnya kebutuhan dari mahasiswa Stikes Sarasvati itu sendiri. Kita juga jadi tidak membuat program itu tidak hanya program tapi memang kondisinya seperti itu gitu. Memang sesuai dengan kondisi yang ada di sini karena sebuah program itu kalau misalkan tidak sesuai dengan target dan kondisi yang ada mungkin tidak akan ada dampak apa-apa. Jadi sekecil apapun prokernya kalau misalkan bisa berdampak apalagi jangka panjang itu udah bagus. Oke, kalian tuh udah melewati banyak hal besar ya di sejak dari. Apa pesan kalian nih buat mahasiswa baru yang masih bingung mau aktif di mana gitu? Pesannya apa tuh? Boleh kasih dulu Pres Adit? Boleh. Belum kali ada kata Biar teman-teman mahasiswa di terutama ada tingkat semangat buat organisasi. karena ada Adit gitu. Adit gitu. Adit, boleh. Tadi tolongin Dit. Nah, kalau dari saya mungkin pesannya pertama ketika kita misalkan memilih itu antara akademik ataupun organisasi itu kembali lagi ke diri sendiri. Tapi ketika kita sudah memulai sesuatu selesaikan. Jangan sampai kita hanya ikut-ikutan gitu. Misalkan sekarang apa tapi kita di rapat nggak aktif, kita juga nggak ngerti apa-apa. Terus misalkan ada kegiatan apa kita hanya ngikut-ikut doang. Nah kita itu harus bisa nerapin kayak misalkan lo itu harus berdampak, lo itu harus berguna gitu di situ. Jangan hanya diem aja, harus belajar gitu. Jadi apapun keputusannya mungkin nanti itu kembali lagi ke diri sendiri. Tapi kalau misalkan kalian udah ambil keputusan selesaikan gitu. Jangan sampai di tengah-tengah, jangan sampai setengah-setengah gitu. Ketika kalian dipercaya gitu. Itu salah satu yang saya pegang juga adalah kepercayaan. Kepercayaan itu harganya sangat mahal yang tidak bisa dibeli oleh apapun gitu.
ketika seseorang udah percaya, berarti dia udah memberikan setengah hidupnya kepada kamu gitu. Kayak gitu. Kan ketika seseorang udah percaya, nah, jangan sampai dikecewakan lah kepercayaan itu. Makanya ketika udah memulai, jangan berhenti dulu, jangan menyerah dulu, selesaikan sampai akhir apapun hasilnya. Separuh hidup apa separuh hati? Seorang nafas. Oke, dari Grace Putri, gimana nih? Sepakat. Sepakat ya? Benar sih yang dikatakan oleh Grace Adit bahwasanya jangan setengah-setengah kalau udah mulai gitu. Terus pesan aku sebenarnya jadilah orang yang berpengaruh, jangan terpengaruh. Jadi lihat organisasinya, apakah organisasi tersebut berpengaruh ke lingkungannya atau malah dia yang terpengaruh oleh lingkungannya. Ada nggak sih satu kutipan atau prinsip hidup yang kalian pegang teguh sampai sekarang? Dari dulu, kalau dari saya, Ada dulu aja. kalau saya sih pernah waktu itu ada mendengarin podcast, terus kata-katanya itu kayak emang bagus banget gitu. Nah, kalau nggak salah, kalau seingat saya itu pertama mimpikan, pikirkan, ucapkan, lakukan, dan konsisten gitu. Maksudnya itu kayak misalkan kita mimpikan, ketika mimpi diucapkan, si mimpi itu akan berubah menjadi rencana. Nah, ketika rencana dilakukan, itu akan berubah menjadi komitmen. Nah, ketika komitmen di itu apa sih? Pikirkan, mimpikan, ucapkan, lakukan. Nah, ketika komitmen dilakukan, itu akan menjadi kenyataan. Nah, cara satu langkah untuk menjadi kenyataan itu adalah ketika kita bisa konsisten. Kayak gitu sih. Kalau dari saya gitu. Kalau dari aku terkait motivasi simple ya, kayaknya semua orang juga tahu. Itu ada di bio aku, bio WhatsApp aku. Usaha dalam kunci keberhasilan itu tuh bio dari SMP aku. Dari SMP berarti tahun berapa itu? Udah berapa tahun? 6 tahun, 9 tahun. Iya, udah 9 tahun. Itu aku percaya banget sama kata-kata itu, bahwasanya usaha dalam kunci keberhasilan. Karena kalau kita mau mencapai itu harus usaha dong. Terus tentunya hasilnya pasti usaha kita. Kalau kita effort banget atau kita banyak-banyak ya tentunya berpengaruh ke hasil. Sederhana tapi bermakna gitu. Setia berarti ya kalian. Oh iya, Res Putri tadi sebenarnya lagi deskripsi nih. Bagaimana sih cara Res Putri membagi waktu antara tanggung jawab organisasi dan proses skripsi? Karena kebanyakan orang luar sana pakai skripsi buat menuju waktu. Aduh, berbicara terkait skripsinya ada di otak juga langsung tuh gitu. Tentunya kalau manajemen waktu emang dari dulu udah udah kayak belajar manajemen waktu mulai dari mata kuliah gitu. Tapi kalau skripsi emang benar-benar harus manajemen waktu, apalagi harus membagi antara waktu organisasi sama waktu bimbingan. Tadi pertanyaannya apa? Proses Manajemen. ya dalam menuju waktunya gimana tuh? Kalau manajemen waktu tentunya aku melihat lagi jadwal bimbingan aku dan jadwal aku di organisasi. Kayak sekarang kan podcast ya, misal nih ada undangan dari teman-teman Rekamres bahwasanya harus podcast gitu sama band. Oh, aku melihat lagi jadwal bimbingan, oh ada bimbingan nggak? Kalau ada pun harus didahului dulu bimbingan baru kita selesai podcast. Kayak tadi yang Mas Adi katakan, mana yang penting, mana yang genting gitu ya. Sepakat berarti ya? Ya, Oke, kalau Pres Putri kan lagi nyusun skripsi ya. Terus lantas apa kabar dengan Wapres kita yang pegang beberapa organisasi di kampus ini? Gimana sih menjaga konsistensi dan fokus saat dua dunia ini, akademik dan organisasi, sama-sama menuntut banyak energi? Yang pertama balik lagi gitu ke penting dan genting. Selain itu juga kita juga harus tahu skala prioritas seperti apa. Nah, skala prioritas ini yang menentukan si penting dan genting itu tadi. Jadi sebenarnya memanage waktu itu masalah terbesarnya adalah diri sendiri. Kita itu bukan melawan orang lain, tapi melawan diri sendiri. Nah, jadi tidak ada yang terlalu sulit sebenarnya kalau kita bisa mengenali diri kita seperti apa. Jadi tantangan terbesar dalam hidup saya gitu, saya itu ingin kenal dulu diri saya sendiri gitu. Saya itu pengennya apa,
saya itu gimana sih saya sebenarnya gitu. Nah, itu sih yang paling menjadi PR sampai sekarang itu saya itu masih mencari saya itu siapa sebenarnya gitu. Nah, itu juga salah satu yang menentukan bagaimana saya eh, memanage antara akademik dan organisasi, apalagi organisasi yang saya pegang itu lebih dari satu gitu. Nah, untuk memanajenya Gimana tuh? Apa justru masih pusing ya? memang gitu, Memang. memanajenya emang masih pusing. Bukan berarti yang satu ditinggalkan yang satu dikerjakan, enggak, tapi tetap jalan aja gitu. Nah, terkadang jalan terbaik itu adalah jalanin aja. Ya, jalan dulu aja gitu. Aja. Untuk urusan manajer itu mungkin saya juga belum dikatakan baik, tetapi karena ini masih salah satu proses, apalagi mungkin saya juga baru beberapa tidak bukan beberapa bulan di organisasi, belum kenal 1 tahun ya berarti di organisasi gitu. Jadi masih banyak PR lah untuk diri sendiri, masih banyak belajar juga, masih harus ada yang dikembangin lagi. Itu makanya kenapa saya sekarang lebih berani mengambil peran yang lebih besar, karena saya juga ingin jadi orang besar gitu. Itu sih. Oke, tadi kan kita udah buka sesi jawab nih lewat Instagram kita. Ada beberapa pertanyaan, 3 pertanyaan. Yang pertama dari Nurajiza_YY. Tutor cara berbagi waktu antara organisasi, keluarga, pertemanan, time sendiri itu tuh gimana? Kita jawab tadi. Mungkin Organisasi. antara keluarga, pertemanan, sama mungkin Mas Adit punya pacar, gimana tuh ngaturnya gitu? Keluarga, pertemanan, sama kita. Ya, Nah, kalau urusan me time itu biasanya di waktu malam itu lelaki me time. ngapain? Ya, lelaki itu di waktu malam me time-nya itu kalau saya sendiri. Kalau untuk pertemanan dan keluarga, mungkin di organisasi kita banyak teman. Itu salah satu. Jadi di organisasi itu kita gak melulu proker gitu, kita juga ada waktunya healing gitu. Karena di organisasi ya kita di organisasi itu kan dengan teman-teman, dengan saudara-saudara yang bakal bersama-sama gitu sampai akhir periode. Nah, makanya kita buat suasana di sana gitu seperti apa. Kita pengennya suasana seperti apa ya, kita yang buat sendiri lah kayak gitu. Nah, untuk di keluarga mungkin setiap ada kesempatan mungkin kalau saya pribadi sih paling di 1 minggu sekali atau misalkan 2 minggu sekali itu udah cukup lah untuk misalkan memastikan aja keluarga baik-baik aja gak sih gitu, adik-adik baik-baik aja gak sih, gitu aja sih. Kalau urusan mainnya itu biasanya di waktu-waktu libur panjang gitu, untuk waktu main keluarga. Oke, gimana? Kalau terkait organisasi sebenarnya bisa dibilang hidupku kalau tanpa organisasi itu sepi gitu. Jadi kalau organisasi mungkin waktunya aku lebih banyak ke organisasi tiap saat, tiap ini bisa lah mungkin buat organisasi gitu. Kalau terkait keluarga, karena emang aku anak rantauannya jauh gitu, aku selalu mengusahakan tiap malam selalu telepon ke rumah. Ada waktunya sendiri, biasanya itu habis maghrib atau enggak habis sisa itu selalu telepon keluarga di rumah gitu. Kalau ketemu secara langsung itu kita nunggu, aku ya terutama nunggu waktu libur gitu, pasca puas gitu, atau enggak emang weekend yang libur main aja gitu, baru kita aku pulang gitu. Terus kalau sama temen itu di organisasi juga berteman kan, itu aku sekaligus me time sama teman di organisasi gitu. Tapi kalau buat me time diri aku sendiri, biasanya aku ngeluarin waktu sekali seminggu gitu, biasanya di weekend kayak bisa malam minggu atau enggak hari-hari ya pas lagi luang waktunya aja. Oke, selanjutnya ada pertanyaan nih buat Teh Putri. Apa yang menjadi alasan dan apakah yang menjadi motivasi kenapa untuk memutuskan menjadi freshman 2 periode, terutama di periode yang kedua gitu? Oke, motivasi aku itu melihat adik-adik tingkat aku gitu. Aku melihat mereka gimana caranya aku membuat mereka semangat lagi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena memang gak ada sumber ininya ya gitu, jadi aku maju lagi buat memberikan contoh ke mereka.
ih takut teh karena perempuan takut nggak bisa gitu. Jangan berpikiran gitu, semua perempuan bisa untuk menjadi pemimpin. Yang ketiga, aku orangnya tuh nggak mau tersaingi dalam artian hal prestasi atau enggak hal akademik apapun itulah. Intinya kalau misal aku melihat di luar sana gitu, itu juga bisa memimpin, itu juga bisa, kenapa aku enggak? Oke, terus ada nih pertanyaan. Gimana sih cara mengatasi pasangan yang selalu itu mana sih, Kak? Selalu melarang kalau misalkan kita di organisasi? Nah, yang ada masalahnya Siapa ya? Cara mengatasi ya, kalau aku sendiri nggak ada problem ya terkaitnya maksudnya buat aku kayak ya masuk aja kalau mau organisasi aja. Tapi buat teman-teman di luar sana yang punya pasangan yang terlalu ngatur kalian nggak boleh organisasi, takut inilah itulah ya. Kalian kasih paham ke pasangan kalian masing-masing ya, bahwasanya organisasi itu penting dan juga bukan hanya memberikan dampak negatif bagi pasangan kalian gitu. Kalau misal pasangan kalian khawatir takut nanti pasangannya selingkuh atau apapun di organisasi atau terutama lebih memakan waktunya daripada buat pasangannya, ayo join langsung ke organisasi gitu. Terus yang terpenting harus sama-sama dewasa. Oke, kalau Debes Adit gimana nih? eh, Apa justru Debes Adit yang larang? Ini ya gitu ya. enggak, kalau pengalaman saya waktu di awal, sekarang mah udah gak ada ya. Oh jadi promosi jomblo guys ternyata. Karena sebenarnya gitu untuk di usia sekarang tuh, kita tuh justru harus bisa memilih dan memilah gitu. Hubungan yang baik itu yang seperti apa. Jadi sebenarnya ketika seseorang mencintai kamu, dia sebenarnya gak akan melarang kamu, gak akan ngatur-ngatur lah, karena dia sepenuhnya percaya. Nah, percaya itu bagian dari cinta. Kalau misalkan masih curiga, masih ngatur-ngatur, berarti kan gak percaya, berarti cintanya harus dipertanyakan. Aduh, dalam ya teh. Oke, Oh selanjutnya. ya benar. Dulu aku punya pengalaman gini. Dulu ya, yang dulu gitu. Gimana tuh? Dulu ada kayak dia tuh ngelarang aku buat berprestasi ataupun buat organisasi, bahkan enggak mendukung aku buat jadi duta ataupun berorganisasi. Kayak tadi kata Mas Adi, kalau misal benar-benar cinta atau menyayangi pasangan, otomatis selalu support kan apapun yang buat menjadi perkembangan dari pasangannya. Tapi kalau sekarang kan beda. Beda sekarang. Satu lagi. Boleh. Jadi, cinta itu ya, kalau menurut saya pribadi, cinta itu adalah komitmen, support, terus tadi percaya, itu adalah cinta, bukan selingkuh. Iya, bukan cuma sekedar aku udah makan tuh gitu. Hayu makan gitu. Udah, kayu makan gitu. Ya bukan selingkuh, bukan ngabarin setiap waktu, itu nuntut ini, itu bukan cinta menurut saya. Cinta itu sepenuhnya percaya, sepenuhnya komitmen. Oke, ada pertanyaan terakhir nih. Apa itu? Mau motivasi dari kakak kece buat aku yang lagi apa itu? Yang lagi Semangat. Oh, hilang arah kali ya, semangat dalam segala hal. Oh, hilang semangat dalam Lagi segala. lagi hilang semangat nih, gimana sih motivasinya buat ini yang bertanya gitu? Disensor ya? Diri sendiri jajan. Nah, ini harus siapa tuh? Oke, mungkin kalau misal motivasi buat teman-teman yang hilang arah, apa sih kayak apa sih kurang semangat atau apa? Lihat kembali ke tujuan kalian. Kalau kalian kuliah nih, anak kuliahan, tujuan kalian apa? Mendapat gelar kah? Sukses kah? Ingin membahagiakan orang tua kah? Lihat itu kembali. Gitu. Oke, kalau dari Mas Adit Katanya lagi hilang semangat dalam segala arah, katanya berapa? Atau enggak, ayo deh kopi bareng gitu. Berapa kali udah sudah ya, boleh ya. hidup itu memang kayak gitu maksudnya, hidup itu memang kayak gitu. Kadang semangat itu gak bisa dibikin kalau udah capek mah ya udah sih, mau sekabupaten semangat juga, kalau udah capek mah ya capek aja gitu kan. Tapi ya kalau saya pribadi gitu, ketika misalkan saya mengalami hal tersebut, ya saya sering tanya
tanya aja gitu, tanyanya ke siapa, ya ke diri sendiri lagi, tanya hubungan kita sama Tuhan kita lagi di mana, nah terus hubungan kita sama keluarga kayak gimana, hubungan kita sama teman-teman di kelas, di kampus, di organisasi ini seperti apa. Karena yang membuat kita gak semangat itu karena hubungan kita gak baik dengan orang-orang terdekat kita. Nah, kalau misalkan hubungan kita baik-baik aja, sebenarnya kita pan-pan aja sebenarnya kan. Itu kalau misalkan kita gak punya masalah, apalagi gak punya utang, itu kan Bisa. itu yang bikin semangat tuh kayak gitu sebenarnya. Jadi jangan dibuat-buatin lah, jangan didramatisir ya gitu. Ini hidup jangan pernah nyari masalah gitu. Jangan cari masalah ya. Karena hidup juga adalah bagian dari masalah. Soalnya biasanya masalah suka datang sendiri nih Iya, gitu. gak usah dicari masalah. Masalah sendiri. Oke. Ya kalau buat kamu yang sekarang gak semangat tuh, semangat aja gitu. Semangatin diri sendiri gitu. Nanti semangat. Oke, terima kasih kita selesai ya, udah selesai. Tapi sebelum closing, kita mau tes kekompakan dulu kan ya? Boleh. Oke. Kita cek nih kompak nggak? Dalam pilihan ya. Oke, ada berapa pertanyaan? Jawab cepat. Kopi atau teh? Kopi. Bukan dong. Film. Film. Bangun pagi atau begadang? Apa? Bangun pagi atau begadang? Bangun pagi. Dong. Pantai atau gunung? Belum. Santai. Musik klasik atau pop? Pop. Kok. Makanan favorit? Bakso. Gimana ya semua orang masuk gitu. Jadi nggak bisa makan kopi dengan coklat paling. Bakso. Ada goreng bakso nuts. Lagu yang sedang sering diputar. Hari ini Sering diputar apa? Semua lagu dari El karena ada makanya sendiri gitu. Oke. Ini L. L. Bukan terlalu bagus. L. Oke, selanjutnya. Pahlawan nasional favorit? Tinggal Sudirman. Terakhir. Hobi yang jarang orang tahu. Hobi kalian yang orang tahu. Baca buku. Jarang orang tahu. Cara orang tahu. Hobi. Hobi. Kenapa sih? Oke. Kalau kita jadi pres atau tes mau jadi apa? Menjadi anak yang baik. Mau jadi dia menjadi sesuatu yang memang bermanfaat. Oke. Mau jadi bagian dari isi Presma tadi, walaupun ada Presmanya. Wah, luar biasa banget nih obrolan hari ini. Dari tawa, kejujuran, sampai cerita yang kadang kita bikin lupa untuk tanya. Kak Adit, Teh Putri, udah ngasih kita lebih banyak sekedar cerita, tapi juga pelajaran soal makna aktif, makna tenang, dan waktu diri sendiri. Terima kasih udah dengerin. Semoga kamu bisa menemui sisi baru dari mereka berdua dan mungkin dari diri kamu sendiri juga. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa sibuk boleh, tapi jangan lupa bahagia. Bye bye.